لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah bisa ketemu kembali dalam kajian rutin Rabu yang insya Allah untuk kali ini akan saya sampaikan tentang wasiat Abu Bakar kepada putri beliau yaitu Aisyah. Dan insya Allah nanti akan kita sambung kalau waktunya cukup dengan wasiat beliau kepada Umar bin Khattab. Para hadirin, memang banyak pelajaran dan suri tauladan yang patut kita tiru, bahkan patut ditiru oleh para pemimpin, ya, baik pemimpin di jalur mana saja, di bidang mana saja. Ini bisa meniru atas kepemimpinan dari Abu Bakar ini. Terutama kalau kita perhatikan wasiat-wasiat beliau yang pada kajian-kajian yang lalu, wasiat secara umum telah kita kaji bersama. Dan kini kita sampai wasiat yang khusus yang disampaikan kepada putrinya, yaitu Aisyah. Para hadirin, antara lain wasiat beliau, ya, ketika beliau itu ya sudah hampir mendekati ajalnya, antara lain beliau berwasiat, wahai Aisyah putriku, ya, aku telah diserai urusan kaum muslimin. Diangkat sebagai khalifah. Itu berarti beliau mengemban urusan-urusan kaum muslimin pada saat itu. Aku telah memakan makanan yang sederhana, kata beliau. Beliau menyampaikan pada putrinya bahwa aku makan itu sangat sederhana yang aku makan. Aku juga telah memakai pakaian yang sederhana dan kasar. Tidak terlalu mewah, tidak terlalu berlebihan. Ini menurut beliau begitu. Ya. Kemudian inti dari wasiat beliau, ya, di bagian pertama ini, yang tersisa dari harta kaum muslimin padaku adalah seekor unta. Jadi, seekor unta, kemudian seorang pelayan atau pembantu rumah tangga, sehelai permadani yang sudah usang. Jadi tiga ini menurut beliau yang pada saat beliau menjelang wafatnya itu bahkan sudah dekat dengan sakratul maut. Nah, beliau memesankan tiga hal ini. Ya, seekor unta,
pelayan atau pembantu rumah tangga, kemudian selai permadani yang sudah usang, kata beliau, ya, yang sudah usang. Alasan beliau, karena kalau aku wafat, kata beliau, kirimkan semuanya itu kepada Umar bin Khattab. Barangkali dia sudah mempunyai gambaran bahwa nanti kalau saya itu sudah meninggal, kira-kira yang menggantikan Umar. Barangkali dia sudah mempunyai bayangan dan gambaran seperti itu. Makanya pesannya ini, barang-barang tadi disuruh menyampaikan kepada Umar bin Khattab. Nah, dianggap bahwa itu adalah barang milik negara. Ya, sebetulnya tidak seberapa Pak, hanya 1 ekor unta itu ya. Kalau sekarang gitu ya gantinya mobil yang agak bagus. Gantinya itulah sebagai kendaraan dinasnya. Ya, kendaraan dinasnya dulu kan unta. Kan gitu. Nah, itu yang agak berharga kan untanya itu. Kemudian yang kedua hanya pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Kemudian 1 selai permadani yang sudah usang. Tidak ada harganya. Ya. Tapi sekalipun demikian beliau masih khawatir. Jangan-jangan dia nanti ketika wafat itu masih ada tinggalan barang-barang negara yang ada di rumahnya, atau di tangannya. Masya Allah, sampai begitu Pak ya, Umar itu. Ya. Kalau kita gitu ya kira ya wis ngono tok ae kok kan gitu. Tapi Umar tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kau popong katutan mobil ya wis gak patek anyar. Misalnya begitu ya. Itu kalau kita misalnya begitu, ada yang begitulah, ya tidak semuanya. Tapi Umar enggak. Sekalipun hanya kalau dihitung dari harga itu tidak seberapa, tapi tetap diwasiatkan pada Aisyah nanti semuanya kembalikan atau kirimkan kepada Umar bin Khattab. Kira-kira ini yang akan menggantikan beliau sebagai khalifah. Ini, Masya Allah, sampai begitu. Ya kita semuanya yang pensiun-pensiun ini juga pernah menggunakan barang-barang negara Pak ya kadang-kadang. Ya, menggunakan barang-barang negara. Mudah-mudahan ketika kita pensiun itu sudah tidak ada barang-barang yang milik negara yang katut kepada kita. Ini contoh dari Umar. Ya. Ya, saya itu pernah ingat ketika pensiun itu barang-barang saya bersih di laci. Ternyata ada itu Pak, staples itu yang katut. Saya itu kan tidak megang apa-apa kan, yang tidak megang. Ada staples itu yang katut. Ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah itu. Staples. Katut diwadahi. Nah, ini suatu contoh yang sangat bagus. Ya, jadi kalau di sini komentarnya hanya apa itu kalau dibandingkan dengan kekuasaan yang dipegang oleh beliau. Hanya apa itu? Tidak ada artinya lah dibandingkan jasa-jasa yang mereka atau beliau lakukan selama dia menjabat sebagai khalifah. Ini bahkan dia berhasil mempertahankan eksistensi daripada Islam. Seandainya dalam perang Riddah dulu itu kalah, hancur Pak, Islam sudah hilang itu. Tapi beliau Masya Allah gigih. Dalam perang Riddah sampai perang di pertempuran Yarmuk yang bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Seandainya itu Musailamah yang menang, barangkali ya Islam kita sekarang ini sudah habis lah. Ini jasa yang sangat besar. Sekalipun pada saat itu Umar sendiri sebetulnya pertama tidak setuju.
memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat misalnya. Umar tidak setuju. Tapi dengan kegigihan dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Abu Bakar, Umar pun akhirnya juga sepakat. Aku mengambil bagian dari hartaku sebanyak bagian yang telah Allah tetapkan dari harta kaum muslimin untuk digunakan di jalan Allah. Aku lebih suka mewasiatkan 1/5 harta daripada 1/4-nya, dan mewasiatkan 1/4 harta lebih aku sukai ketimbang 1/3-nya. Karena 1/3 itu tidak menyisakan apa-apa, kata beliau. Nah, dalam kajian-kajian yang lalu tentang Khalifah Abu Bakar ini, beliau itu sepanjang hidupnya itu kan sudah banyak mengorbankan harta benda. Sepanjang hidupnya. Sampai harta bendanya hampir habislah gitu untuk perjuangan. Tapi sekalipun demikian, ketika beliau mau wafat, wafat ini masih berwasiat juga tentang hartanya. Ketika masih ada sisa-sisa harta beliau yang akan ditinggalkan itu, beliau masih minta 1/5. Minta 1/5 untuk diberikan ke jalan Allah, digunakan jalan Allah. Jadi beliau berwasiat nanti 1/5 dari hartaku ini yang aku tinggalkan ini berikan ke jalan Allah, ke sabilillah. Ini beliau, sekalipun hartanya sudah banyak digunakan di sabilillah, tapi ketika beliau mau meninggal masih berwasiat itu. Jadi saya minta harta saya yang 1/5 ya, untuk sangu saya, katakanlah begitu, nanti berikan ke jalan Allah, sabilillah. Ini Abu Bakar. Nah, barangkali dia mempunyai satu pendapat, kalau saya wasiatkan 1/3 nanti terlalu banyak, kata beliau. Kalau saya wasiatkan 1/4 juga masih terlalu banyak. Saya lebih senang wasiat 1/5 saja. Ya, ini barangkali bisa kita tiru, atau bapak-bapak, ibu-ibu bisa meniru. Suatu saat nanti ya, sekalipun di saat-saat hidup ini ya sudah banyak, misalnya berinfak, bersedekah, berwakaf. Tapi di saat akhir hayat itu kalau bisa seperti ini Abu Bakar. Paling tidak mewasiatkan 1/5 nanti, 1/5 dari harta peninggalanku ini serahkan ke sabilillah. Ini Masya Allah, Abu Bakar. Jadi sepanjang hidupnya kekayaan beliau itu banyak sekali yang digunakan untuk keperluan agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi 1/5. Barangkali beliau ini diilhami dengan inilah ayat tentang pembagian ghanimah. Barangkali begitu. Pembagian ghanimah itu kan, ghanimah itu rampasan perang ya. Ghanimah itu harta rampasan perang. Perang itu kan kalau menang itu banyak rampasan-rampasan perang. Bahkan sampai tanah, rumah mungkin. Bahkan juga sampai wanita-wanita itu bisa menjadi ghanimah itu. Nah, ini dalam pembagian ghanimah itu di surat Al-Anfal ayat 41 ini. Ini adalah wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Jadi
ketahuilah bahwa sungguhnya harta rampasan perang itu, ya, apa saja, berupa apa saja, min syai'in fa anna lillahi khumusahu, yang 1/5 adalah untuk Allah. Jadi, wali Rasul dan untuk Rasul, walidil kurba dan untuk keluarga-keluarga dekatnya Rasul, ya, terutama Bani Hashim dan Bani Muthalib itu biasanya yang diberi bagian, ya, sekalipun tidak ikut perang. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabnis sabil dan orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan itu. Ini pembagiannya. Jadi 1/5 diambil dulu oleh Rasulullah sebagai dana, ya, sebagai dana untuk perjuangan, termasuk untuk Rasulullah dan untuk keluarga-keluarga dekat Rasulullah. Jadi 1/5, misalnya 5 triliun harta rampasan, ya 1 triliun diambil dulu, diambil oleh Rasulullah. Nah, sisanya yang 4/5 nanti akan dibagi yang ikut perang itu. Itu cara pembagian ghanimah, secara garis besarnya aja. Karena ini kalau diterangkan semua memerlukan waktu yang sangat panjang. Satu ayat ini. Nanti hubungannya dengan jizyah atau di dalam Quran disebut fa'i, pajak. Kalau rampasan perang ini diambil secara paksa, itu kalah diambil. Tapi kalau jizyah atau pajak itu diambil secara damai. Artinya memang kalau orang-orang yang bukan muslim tinggal di daerah itu, ya, sedang daerah itu dalam kekuasaan orang-orang muslim, maka dia kena pajak. Itu pada zaman dulu. Nah, itu mengambilnya secara damai, artinya tidak karena perang. Dan dia dijamin, keamanannya dijamin di sini. Nah, Abu Bakar terilhami dari ini kira-kira. Jadi saya tidak menyerahkan 1/3 atau 1/4. Ya, tidak mewasiatkan 1/3 atau 1/4, tapi cukup 1/5. Kalau saya serahkan atau saya wasiatkan agar 1/3 atau 1/4 itu diserahkan kepada untuk kepentingan agama Allah, maka nanti sisanya tinggal sedikit. Ahli waris hanya menerima sedikit. Jadi Abu Bakar memikirkan itu. Toh harta beliau itu sudah banyak dikeluarkan untuk sabilillah. Ini. Jadi in kuntum amantum billah wa ma unzila wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ini hanya sekedar rujukan saja, saya terangkan secara panjang. Ya, ini. Jadi diilhami ini kira-kira. Jadi pembagian harta ghanimah itu adalah dibagi 5. 1/5 untuk Rasulullah, yang Rasulullah nanti penggunaannya ya untuk dana perjuangan, termasuk diberikan kepada keluarga dekatnya Bani Hashim dan Bani Muthalib, karena Bani Hashim dan Bani Muthalib itu dulu termasuk yang kena boikot. Kan pernah Rasulullah dan keluarga dekatnya itu diboikot, tidak boleh jual beli dan macam-macam. Itu. Akhirnya ini diberi bagian dari ghanimah ini. Jadi khumusahu 1/5-nya. Tuh. Makanya Rasulullah itu kan lalu dalam ayat lain menyatakan ma as'alukum ajro in ajriya illa Allah. Saya berdoa ini tidak minta bayaran padamu. Bayaranku adalah dari Allah. In ajriya illa Allah. Bayaranku dari Allah, termasuk itu. Yang dari bagian ghanimah itu, ya, termasuk untuk nafkah keluarganya juga. Ya, ini, Masya Allah. Ini Abu Bakar. Jadi
di samping wasiat pertama suruh mengembalikan barang-barang negara tadi, di sini juga masih berwasiat sisa dari hartanya ini agar 1/5 diambil ya, untuk sabilillah. Ini wasiat beliau. Yang lain silakan untuk dibagi waris. Ini. Maka Rasulullah Abu Bakar ini ya, dalam doa-doa beliau, terutama di akhir hayatnya itu, pernah berdoa begini, ya Allah, jadikanlah saat terbaik dari usiaku, yaitu pada penghujungnya. Bapak-bapak pernah berdoa seperti itu. Ya Allah, jadikanlah saat terbaik dari usiaku ini pada penghujungnya. Ya, ibu-ibu ya. Kalau bisa begitu. Apa artinya? Ya, di awalnya baik, tapi grafiknya begini menurun. Di akhir hayatnya malah jelek. Ini kan tidak baik itu. Namanya su'ul khotimah. Tapi kalau awalnya ya agak baik, grafiknya naik, di akhir hayatnya kebaikannya tinggi sekali misalnya. Berarti husnul khotimah. Nah, maka Abu Bakar menghendaki itu, ya Allah, jadikanlah saat terbaik dari usiaku, yaitu pada penghujungnya. Ya. Nah, di akhir hidupnya itu, hampir meninggal itu masih minimal sopo masjid kan gitu kan, termasuk penghujungnya itu. Sopo masjid itu kan ya lumayan, di masjid ini insya Allah penuh dengan kebaikan, sepi dari kemaksiatan. Ini di masjid. Lain dengan di pasar, kalau tidak hati-hati di pasar itu kadang-kadang banyak kemaksiatannya di pasar. Banyak orang menipu, banyak orang nyopet, dan lain sebagainya. Ini gambarannya begitu. Maka di akhir ayat minta agar dalam keadaan baik. Ya. Kemudian bagian dari amalku yang paling akhir. Jadi amal kita yang paling akhir, kalau bisa kita itu amalnya juga yang baik. Tambah tua tambah ape kan gitu. Ojo ono tambah tua tambah ape, kurang baik. Jadi kalau mudahnya masih agak-agak betik, tua-tua ya bagus, grafiknya naik, kebaikannya itu grafiknya naik, sehingga nanti akhir hayatnya juga baik itu. Dan yang terbaik dari hari-hariku adalah hari di saat hamba menghadapmu. Ya, kalau hari-hari sebelumnya itu mungkin masih banyak kesalahan, di hari-hari menjelang akhir hayat itu kalau bisa ya jangan banyak kesalahan. Inilah yang diharapkan oleh Abu Bakar ini. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Nah, kemudian yang wasiat yang dipesankan kepada Aisyah yang terakhir itu, Aisyah ditanya, putriku Aisyah, ketika kamu mengkafani Rasulullah itu berapa lapis? Kata beliau. Dijawab oleh Aisyah 3 lapis. Nah, saya ini kata beliau, ditanya dulu, yang pertama Rasulullah itu meninggalnya hari apa? Dijawab hari Senin. Beliau lalu mengatakan, saya ini insya Allah jadi rentan hari ini sampai nanti malam, kata. Karena pada waktu itu kan juga hari Senin. Nah, lalu dia tanya, Rasulullah kafannya rangkap berapa? Rangkap 3, kata Aisyah. Ah, kalau begitu tinggal nambah 2. Karena Abu Bakar punya 1 kain yang biasa dibuat selimut, bikin menyelimuti ya.
Nah, di situ ada bekasnya minyak za'faron ditulis di situ. Disuruh nyuci. Ini cuci, nanti ini untuk tambahan, tinggal menambah 2 saja. Kata Aisyah ini kan sudah lapuk katanya, artinya sudah tidak baru lagi. Tapi Abu Bakar menjawab, oh orang yang mati artinya tidak perlu yang baru-baru itu. Atau nanti akhirnya akan dimakan apa? Tanah gitu. Ini Abu Bakar sampai selimutnya saja dia menghendaki tidak usah yang baru itu. Ini yang lama ini ikutkan juga kata beliau. Masya Allah. Nah, inilah antara lain wasiat beliau pada Aisyah yang hanya singkat ya, hanya singkat tidak semuanya. Kemudian menginjak pada wasiat Ibnu Umar, wasiat kepada Umar. Antara lain ini. Ya. Wahai Umar kata beliau. Jadi ketika mau menjelang ajal beliau itu Umar dipanggil. Lalu beliau berpesan kepada Umar. Yang pertama pesannya, wahai Umar, bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah memiliki amalan pada malam hari dan tidak diterima pada siang hari. Ya. Jadi yang paling pertama dipesankan itu takwa. Karena takwa ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan ini. Takwa ini. Ya. Karena apa? Misalnya di dalam firman Allah ini, surat Al-Anfal ini, ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jadi, hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa pada Allah, maka aku jadikan untukmu furqanan. Aku berikan padamu furqan. Furqan itu pembeda. Jadi kalau kamu takwa, maka kamu akan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Antara yang hak dan yang batil. Antara yang benar dan yang salah. Dan bagi seorang calon pemimpin Umar, ya, ini diberitahu masalah itu. Sehingga bisa membedakan nanti. Di saat dia sudah diangkat sebagai khalifah. Nah, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang harus dikembangkan dan mana yang tidak harus dikembangkan. Misalnya, ini bisa dibedakan kalau seorang itu menjadi orang yang takwa. Makanya yang pertama kali dipesankan bertakwalah pada Allah. Ini Umar. Nah, sebetulnya juga kalau kita hayati ya ini bisa juga pesan ini untuk kita semua juga itu. Ini. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Dan kalau kamu itu bertakwa, maka kesalahan-kesalahanmu akan aku tutup, kata Allah. Ya. Ditutup oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan diampuni oleh Allah. Karena Allah itu mempunyai karunia yang sangat besar. Ini. Jadi pertama, mengapa kok takwa yang didahulukan? Karena dengan takwa itu manusia bisa membedakan, ada memiliki satu furqan, ya, pembeda. Iso bedakno ndi sing apik, ndi sing elek. Ya, kalau seorang pemimpin gak iso bedakno apik elek, yo diwawur ae Pak. Kan gitu. Makanya dipesankan betul oleh Abu Bakar. Diwawur ae. Yang keluar dari hawa nafsunya itu kadang yang dipakai nanti. Kalau tidak didasari dengan ketakwaan ini. Nah, kemudian sebetulnya ini
hubungannya dengan masalah keluarga, tapi tidak apa-apa, ini cocok juga dengan kita bahas di sini. Kalau orang takwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau takwa ya akan diberi jalan keluar oleh Allah. Lebih-lebih di dalam menjalankan kepemimpinannya tadi. Tentu banyak menghadapi kesulitan, ya. Kesulitan, ya. Ini kesulitan demi kesulitan itu insya Allah dengan disertai takwa pada Allah maka akan ada makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Apalagi nanti kalau setelah diusahakan lalu dia tawakal pada Allah maka Allah akan mencukupi semuanya itu. Di jalan keluar dan kebutuhan-kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian berikutnya dalam surat At-Talaq ayat 4, aja'allahu min amrihi yusra. Insyaallah diberi kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya dan terutama di saat beliau nanti memimpin. Kalau kita hubungkan dengan wasiat Abu Bakar kepada Umar ini. Dan masih banyak lagi sebetulnya ayat-ayat yang semakna dengan itu. Ya, kita percepat saja. Sudah hampir. Kemudian yang kedua, atau yang pertama tadi belum selesai, kata Abu Bakar, sesungguhnya Allah itu memiliki amalan pada malam hari dan tidak diterima pada siang hari. Ya. Apa kira-kira itu? Ya banyak. Salat Isya itu misalnya, itu amalan di malam hari. Tidak bisa kita lakukan di siang hari. Tidak diterima. Itu contoh yang paling gampang. Salat tahajud misalnya, kita lakukan pada waktu jam 10 siang misalnya, ya tidak diterima, wong tidak waktunya. Jadi waktunya malam hari. Makanya harus disesuaikan. Ini. Kemudian yang kedua, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan sunnah sebelum dilaksanakan amalan fardu. Jadi kalau ingin menambah ibadah-ibadah sunat, maka yang fardu dicukupi dulu. Ya. Tidak sholat 5 waktu, tapi sholat tahajud lah. Misalnya berkat tahajud kan di sana ada dijanji oleh Allah. Asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan luwih enak. Janji Allah itu. Nek ngono wis gak usah sholat fardu 5 waktu, cukup tahajud. Salat duha wae, mergo salat duha iku nekakno rezeki jare ngono. Nah itu, enggak bisa. Jadi, yang fardu harus dilaksanakan dulu baru yang sunat. Ini wasiat Abu Bakar dan tentunya ini sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah itu. Hadis Rasulullah. Nah, orang yang berat timbangannya di hari kiamat adalah mereka yang mengikuti kebenaran. Insya Allah kalau kita itu bisa mengikuti kebenaran yang benar, bisa menyaring mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kemudian yang benar itu yang kita ikuti. Insya Allah timbangan kita nanti di akhirat akan berat. Tapi sebaliknya orang yang tidak mengikuti kebenaran, bahkan mengikuti kebatilan, maka nanti timbangan di akhiratnya akan ringan. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan kita bisa menyaring ya dengan ketakwaan kita tadi. Ya. Mana kira-kira yang benar dan mana kira-kira yang tidak benar. Yang benar kita ikuti, yang tidak benar tidak kita ikuti. Insya Allah timbangan kita di akhirat nanti akan berat. Ya. Karena perlu timbangan yang berat. Ya. Kalau terlalu berat ke kiri nanti kan jangan-jangan seperti tadi pagi mampir dulu. Tapi kalau berat ke kanan kan ya insya Allah beruntung. Nah inilah. Ini.
Sesungguhnya Allah menyebut ahli surga dengan perbuatan baik mereka. Gimana ini maksudnya? Jadi nanti sebutan di akhirat Allah memanggil kita di akhirat itu dengan amal-amal kita. Misalnya orang yang ahli sholat, ahli sholat ini. Ahli sedekah dipanggil, ahli sedekah ini. Jadi dengan amal-amal baiknya, panggilannya itu. Yang ahli poso, manggil, ahli poso. Kan gitu, dipanggil. Ya. Di samping mungkin dipanggil namanya, karena nama itu disuruh memperbaiki dengan nama-nama yang bagus. Karena di sana nanti juga akan dipanggil oleh Allah dengan namanya yang bagus itu. Dan di samping itu akan dipanggil dengan perbuatannya itu. Nah, ahli sodako, ahli sholat, ahli apalagi perbuatan-perbuatan yang baik itu disebut oleh Allah di sana nanti. Dipanggil dengan itu. Tapi sebaliknya, apabila dia itu banyak melakukan kesalahan, nanti panggilannya di sana juga biasa maling, maling. Bisa ngerampok, rampok kan gitu. Ahli zina dipanggil, ahli zina. Itu panggilan di sana nanti. Makanya hati-hati kita jangan sampai dipanggil dengan yang jelek-jelek itu. Dia alamat itu nanti. Kalau panggilannya saja sudah jelek. Ini kata Abu Bakar. Nah, apabila aku mengingat mereka, maka aku takut sekiranya aku tidak bergabung dengan mereka. Kata Abu, karena aku eling wong sing apik-apik ini. Saya khawatir nanti di sana itu tidak bisa bergabung dengan mereka yang baik-baik itu. Kata Abu Bakar. Jadi ingin Abu Bakar itu bergabung nanti dengan orang-orang yang baik. Makanya kita itu sekarang bergabung banyak begini Pak ya. Mudah-mudahan di sana nanti juga bisa bergabung. Ini harapan kita. Harapan kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tentang pasar surga itu loh Pak. Di sana bisa bercengkrama. Jadi di sana dikenang nanti di sana. Syukur bisa bergabung bersama. Lalu menceritakan masa-masa lalu ketika kita di dunia ini. Masya Allah senang. Tapi kalau sebaliknya, kata Abu Bakar, saya kalau terhadap orang-orang yang jelek itu, saya khawatir nanti bergabung dengan mereka. Khawatir Abu Bakar. Ya, mudah-mudahan kita bisa bergabung dengan yang sesama baik, tidak sampai bergabung dengan orang-orang yang jelek-jelek. Nah, kata beliau, aku berkata demikian supaya seorang hamba tersebut berharap sekaligus takut, tidak berangan-angan kosong terhadap Allah dan tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Di dunia ini kita tidak sekedar berangan-angan kosong, tapi harus kita lakukan. Ya, kita lakukan jalan menuju sana itu harus kita lalui. Sekedar angan-angan, muka-muka besok mlebu swarga, ya angan-angan tok. Tapi harus dipenuhi dengan amal-amal yang bisa mengantarkan ke sana. Ini kata Abu Bakar. Apabila engkau melalaikan atau apabila engkau menjaga pesanku ini, maka tidak ada perkara yang gaib yang lebih engkau cintai daripada kematian. Insya Allah seperti pesannya Abu Bakar ini, ya, kita ingat betul dan kita lakukan. Insya Allah kita itu tidak takut mati Pak. Insya Allah. Tapi umumnya kita kan masih takut mati ya. Umumnya. Ini iso Melayu. Tapi dikejar terus oleh mati. Dan kalau sampai dilupakan, ya, kata Abu Bakar,
perkara gaib yang lebih engkau benci daripada kematian. Tidak ada perkara gaib yang engkau lebih benci daripada kematian. Jadi nek kita itu selalu baik, terutama bisa mengikuti seperti wasiatnya Abu Bakar pada Umar ini, dan juga wasiat yang kemarin-kemarin itu, insya Allah kita itu akan cinta mati. Tidak takut mati, karena sudah ada harapan baik di sana. Tapi kalau tidak, akan sebaliknya, kita itu akan takut sama mati. Ya, tinggal kita sekarang bisa mengukur, saya wedi mati apa senang mati. Ya, ini. Tapi ya kita serahkan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan sedikit tentang wasiat Abu Bakar pada Aisyah dan Umar ini minimal ya bisa menambah keyakinan kita, menambah iman kita, menambah sregepnya ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir hayat kita itu merupakan akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.